Kita akan lanjutkan pembahasan materi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang identitas trigonometri dan fungsi inverse trigonometri. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan dengan submateri persamaan trigonometri. Pertama, seperti biasanya, penting rasanya untuk mengetahui definisi daripada submateri yang akan kita bahas. Adapun pengertian dari persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau lebih fungsi trigonometri dengan satu variabel. Jadi jelas di sini bahwasanya persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang memuat satu atau lebih fungsi trigonometri dan variabelnya hanya satu. Selanjutnya perlu kita ketahui istilah-istilah berikut. Himpunan penyelesaian yang memuat nilai X terbatas dan berhingga. Artinya dapat diketahui jumlah dan berhingga, ya. Jumlahnya bisa kita hitung berapa. Dikenal sebagai himpunan penyelesaian khusus. Selanjutnya, apabila himpunan penyelesaian yang memuat banyak nilai X dikenal sebagai himpunan penyelesaian umum. Maksudnya, nilai X jumlahnya sangat banyak sekali. Maka kita cukup mencari penyelesaiannya dalam bentuk umum, tergantung apa yang diminta oleh soal. Soal tidak menentukan batasan sudut yang akan dicari. Namun, untuk penyelesaian khusus, soal akan memberikan batasan sudut yang akan dicari. Selanjutnya, kita masuk ke inti pembahasan persamaan trigonometri. Ya, poin pertama sudut dalam derajat. 1. Persamaan sinus. Sin X sama dengan sin alfa derajat. Maka untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dasar sinus, ya seperti ini, maka ada dua solusinya. X yang pertama sama dengan alfa derajat ditambah 360K. Dan X yang kedua itu sama dengan 180 dikurang alfa derajat tambah 360K. Nah, yang kedua, untuk persamaan kosinus, ya, cos X sama dengan cos alfa derajat, maka solusi ataupun penyelesaiannya juga ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa derajat ditambah 360K. Sama seperti solusi ataupun penyelesaian dari persamaan sinus. Oke. Kemudian X yang kedua itu sama dengan negatif alfa derajat ditambah 360K. Kembali kita perhatikan untuk poin yang kedua, untuk mencari X-nya. Kalau di persamaan sinus, itu 180 dikurang alfa. Namun untuk di persamaan kosinus, negatif alfa derajat saja, ya, tidak ada 180 kurangnya. Oke, ini perlu kita ingat dan kita bandingkan supaya lebih mudah untuk menghafal ataupun mengingatnya ketika kita mendapatkan soal-soal persamaan trigonometri nantinya. Selanjutnya, persamaan yang ketiga. Apabila ada tan X sama dengan tan alfa derajat, maka solusinya adalah X sama dengan alfa derajat ditambah 180K. Nah, ini juga sedikit berbeda, ya. Kalau tadi itu sudutnya ditambah dengan 360K. Kalau untuk tan, sudutnya ditambah dengan 180K saja. Dan solusinya hanya 1X-nya di sini, ya. Rumus untuk mencari X-nya hanya 1. Oke, silahkan diingat untuk rumus ataupun konsep dasar yang harus kita pahami di sini, ya. Atau untuk
lebih memudahkan kita mengingatnya ya. Apabila ada sin X sama dengan sin alfa derajat, itu boleh ya, istilah kita ya, bukan aturan bakunya ya, tapi istilah kita untuk memudahkan menghafal, yaitu sinnya boleh dicoret begitu ya. Jadi sisa X sama dengan alfa. Namun alfanya ditambah 360K. Kemudian di sini 180 dikurang alfa ditambah 360K. Jadi sinnya hilang begitu. Ini juga begitu, cosnya dicoret. Kemudian tinggal alfa derajat ditambah 360K. Kemudian di sini negatif alfa derajat ditambah 360K gitu ya. Dan juga begitu sama dicoret, X sama dengan alfa namun ditambah dengan 180K gitu ya. Jadi untuk tidak membingungkan kita kenapa di sini ada sin tiba-tiba hilang. Namun yang terpenting ini harus kita ingat untuk menyelesaikan soal-soal yang kita akan temui nantinya. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi sudutnya dalam derajat, kali ini sudut dalam radian. Masih ingat kan materi tentang sudut dalam radian dan dalam derajat? Jika masih ada buku yang berhubungan dengan sudut dalam derajat dan radian, silahkan dibuka kembali. Baik pelajaran di kelas 10 maupun di SMP. Oke, kita lanjutkan. Kembali perhatikan konsep ataupun rumus yang terlihat di layar. Oke. Bedanya di mana? Kalau tadi sudutnya dalam derajat, di sini ada derajatnya. Sekarang sudutnya hanya dalam radian. Namun radiannya tidak perlu ditulis, cukup alfa saja. Namun maksudnya adalah sin alfa radian ya, cos alfa radian, tan alfa radian dan seterusnya. Dan sama seperti tadi, untuk memudahkannya boleh dicoret seperti ini. Maka X sama dengan alfa. Ya, X sama dengan alfa, namun ditambah dengan 2VK. Yang selanjutnya, alfanya dikurangkan terlebih dahulu dengan V ya. Kemudian ditambah 2VK. Oke, kalau tadi 360 derajat, di sini kita tulis 2V ya. Karena 360 derajat itu sama dengan 2V. 2V radian. Kalau kita tulis di sini ya, supaya lebih ingat, kalau 180 itu 180 derajat sama dengan V ya, V radian. Oke. Maka 360 itu sama dengan 2V ya. Maka 360 diganti dengan 2V. Ya, ini 180-nya diganti dengan V ya, ini radian. Namun radiannya tidak perlu ditulis. Kemudian nomor 2, cos juga seperti itu. Yang setiap 360-nya diganti dengan 2V dan setiap derajatnya ditulis dalam bentuk radian. Dan yang ketiga juga begitu, sama persis seperti yang tadi. Hanya saja 180-nya diganti dengan 180 derajat sama dengan V ya. Maka 180 derajat tadi ditulis di sini adalah VK gitu ya, V kali K. Kalau tadi 180 kali K gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal ya. Kita akan mengerjakan contoh soal. Itu untuk tujuannya adalah memahami penentuan akar-akar masing-masing persamaan trigonometri. Oke, nomor 1. Tentukanlah akar-akar masing-masing persamaan trigonometri di bawah ini dan tuliskan himpunan penyelesaiannya. Yang A, sin X sama dengan sin 40 derajat dan diberi batasan ya. Artinya kalau ada batasan, solusi ataupun himpunan penyelesaiannya pasti dalam bentuk himpunan penyelesaian khusus. Kemudian tan X sama dengan tan 54 derajat ini ya, tertinggal. Kemudian yang C, sin X sama dengan sin 43 derajat dan sama diberi batasan ya, berarti himpunan penyelesaian khusus. Oke, kita tulis di sini untuk mengerjakan yang A ya. Sin X sama dengan sin 40 derajat. Oke, berdasarkan konsep ataupun rumus sebelumnya, bahwasanya kalau ada sin X sama dengan sin alfa, maka ini boleh kita hilangkan sinnya ya.
Jadi X sama dengan alfa, ya. Kita tulis di sini. Dan rumusnya ada dua untuk persamaan sinus, ya. Yang pertama, X sama dengan 40, ya, karena sinnya sudah kita hilangkan, ditambah berapa? Ditambah 360 derajat kali K, ya. Kemudian yang kedua, ya, kita buat ada dua tadi, ya, penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 180 dikurang 40, ya, karena alfanya adalah 40 di sini maksudnya. Oke, ini tertinggal derajatnya. Oke, ditambah dengan 360 derajat kali K. Oke, satu-satu kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, dan K itu dalam bentuk bilangan bulat. Perlu diingat makna dari K di sini, ya. Barangkali tadi terlupa disampaikan bahwasanya K ini adalah bilangan bulat, ya, baik yang positif maupun yang negatif, ya. Itu merupakan bilangan bulat. Saya tulis ini, ya, supaya lebih jelas. Di mana K itu adalah anggota bilangan bulat. Oke, kita lingkarin untuk memudahkan kita mengingatnya nanti, ya. Oke, yang pertama kita kerjakan X sama dengan 40, ya, ditambah 360, ya, K, ya. K-nya itu bilangan bulat, ya. Jadi K itu kan bilangan bulat sama dengan, ya, titik-titik, ya, mulai dari negatif 1, ya, di sini ada negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, koma, 0, kemudian 1, kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya, gitu, ya. Kita kasih titik-titik saja. Ini adalah bilangan bulat maksudnya. Oke, untuk itu kita coba, ya. Kita coba semuanya yang kira-kira masuk dalam interval 0 sampai 360 derajat. Oke, kita coba dari angka yang paling mudah, 0, ya. Maka ketika K sama dengan 0, kita ambil, ya. Maka X sama dengan dikali K. X sama dengan 40, ya, ditambah 360 kali 0 berapa? 0, ya. Kita tulis saja lah, biar mudah. Kali 0, maka X sama dengan, ini 0 tentu, maka sisanya adalah 40 derajat, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pakai yang positif lagi. K sama dengan 1, maka X sama dengan 40 derajat ditambah 360 kali K-nya berapa? K-nya kita ambil 1, ya, kali 1. Oke, X sama dengan 40 derajat ditambah 360 derajat sama dengan berapa ini? Yaitu 400 derajat, ya. Kemudian kita coba yang negatif, ya. Karena K sama dengan 2, bolehlah kita coba dulu, ya, biar puas gitu. K sama dengan 2, maka X sama dengan 40 derajat ditambah 360 dikali 2. K sama dengan 40 ditambah, ya, ini berapa nih? 720, ya. Sama dengan berapa? 760 derajat. Oke. Oke, cukup, ya, karena batasnya hanya sampai 360 derajat, ya. Karena ini saja sudah tidak memenuhi pastinya, gitu kan. Maka sudah bukan solusi yang jelas ini. Dan selanjutnya kita ambil yang negatif, ya. K sama dengan negatif 1, ya. Maka X sama dengan 40 ditambah 360 dikali
Kali negatif 1 ya, kali negatif 1. Maka X sama dengan 40, ini derajat, tambah negatif ya, 360 kali negatif 1 adalah negatif 360 derajat. K sama dengan berapa ini? Ya, 300 negatif 320 derajat. Oke, batasnya hanya sampai 0 ya. Maka ini sudah jauh sekali. Oke, sampai di sini sudah cukup untuk yang solusi yang pertama. Yang kedua bagaimana? Ya, dicoba lagi dan jangan sampai menyerah. Semangat untuk mencoba yang nomor 2. Ini terlihat agak lama dan agak susah karena kita baru melihat ya. Nanti kalau sudah lancar, ini menjumlahkannya agak gampang saja sebenarnya. Dan tanpa perlu ditulis sebanyak ini, kita sudah bisa sebenarnya dengan cepat. Tidak perlu sedetail ini. Ini Bapak tulis supaya lebih paham saja. Oke, nomor 2 kita coba. X sama dengan yang ini ya, 100 ya, kita coba 80 kurang 40 derajat ditambah 360 derajat K. Oke, sama K nya adalah bilangan bulat ya, sama seperti ini tadi. Kita coba dengan pertama, ini kita sederhanakan dulu ya, kan bisa ya. X sama dengan 180 kurang 40 adalah 140 derajat ditambah 360 K. Oke, kita coba K nya mulai dari 0, yang angka paling mudah ya. Kita ambil K sama dengan 0, maka X sama dengan, ya agar cepat ya, kita langsung saja 360 kali 0 kan 0 ya. Oke, maka sisanya adalah 140 derajat. Kemudian kita ambil yang positif 1, maka X nya sama dengan berapa? Maka X sama dengan 140 derajat ditambah, oke langsung saja ya, 360 kali 1 di sini berapa? Tambah 360 ya, sisanya berapa hasilnya? Maka hasilnya adalah 500 ya, betul ya, derajat. Oke, K sama dengan 2 tidak kita coba karena sudah melampaui batas ya, batasnya hanya sampai 360 ya. Tidak perlu dicoba seterusnya sampai 1000 ya kan, pekerjaan sia-sia karena K sama dengan 1 saja sudah tidak terpenuhi. Maka kita harus pandai-pandai. Oke, selanjutnya K sama dengan yang negatif kita coba ya. Negatif 1. Maka X sama dengan 140 derajat ditambah ya 360 kali negatif 1 ya, yaitu negatif 360. Oke, berapa ini? 0, 2, 2 ya. Negatif 220 derajat. Oke. K sama dengan negatif 2 tidak perlu kita cari ya, karena batasnya hanya sampai 0 derajat dan ini saja sudah tidak memenuhi. Jangan lanjutkan pekerjaan sia-sia. Oke, kita cek dari awal ya. Kira-kira yang ini, yang untuk solusi yang pertama ini, yang memenuhi X-nya berapa saja ya. 40 pertama, 40 kira-kira memenuhi atau tidak? Iya, memenuhi ya. Karena 0 sampai 360, 40 ada di tengah-tengahnya. Kemudian K sama dengan 1, X-nya adalah 400. Memenuhi atau tidak? Tidak ya, tidak memenuhi. Silang bermudah membandingkan, ini juga tidak memenuhi karena paling tinggi adalah 360. Kemudian ini juga tidak memenuhi ya. Oke, kemudian yang ini ya. Pertama K sama dengan 0, X nya adalah 140. 140 memenuhi atau tidak dalam interval ini? Ya, memenuhi ya. Memenuhi. Kemudian yang kedua, 500 memenuhi atau tidak? Tidak. Negatif 220? Tidak. Oke. Jadi yang memenuhi yang mana?
Jadi HP-nya adalah titik 3, himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal itu 40 dari yang terkecil ya, 40 derajat, kemudian yang mana tadi ini, 140 derajat. Oke, ulangi. 140 derajat ya. Jadi hanya ada dua solusinya ya, dan ini termasuk himpunan penyelesaianku khusus ya, terjangkau, terbatas dan berhingga ya, hanya ada dua, kemudian dapat kita cari gitu, berhingga gitu ya. Oke, kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Nah, kalau tadi soalnya dalam bentuk derajat ya, ini adalah contoh soal yang nomor 2 ini, yaitu dalam bentuk radian ya, radian. Oke, kita coba kerjakan yang A dulu ya. Instruksinya sama, menentukan himpunan penyelesaian ya. Yang A kita kerjakan di sini. Tan 3x itu sama dengan dikurang tan 4/3 V sama dengan 0 ya. Oke, karena tadi dalam konsep dasarnya yang ada adalah tan x sama dengan tan alfa ya. Kita ingat yang ada itu apa? Tan x sama dengan tan alfa begini ya. Maka ini boleh dicoret, x sama dengan alfa ditambah 180 K gitu ya. Namun di sini pengurangan ya, pengurangan. Di sini adalah langsung seperti persamaan gitu ya, tan x sama dengan tan alfa. Dan ini belum dalam bentuk persamaan trigonometri dasar ya, ataupun belum dalam bentuk persamaan trigonometri yang sederhana. Kita bentuk menjadi seperti ini ya. Bagaimana caranya? Ya, ini adalah trik ya. Bagaimana kreativitas kita untuk mengolah soal ini. Ini kan negatif tan 4/3 V. Kita pindahkan ruas saja menjadi tan 3x sama dengan tan 4/3 V ya. Ya kan? Oke, kan 0 ditambah tan 4/3 V ya. Jadi sama dengan tan 4/3 V. Oke, sudah ada tan dan tan. Sudah ada tan dan tan. Kita hilangkan tannya, menjadi solusinya adalah 3x sama dengan 4/3 V ya. Nah, selanjutnya ya, kita bisa tambahkan ya. Ini tambahkan dengan 180 ya, atau radiannya itu adalah V K ya, V kali K. Ingat, K itu bilangan bulat. Dan bilangan bulat itu disingkat dengan Z begini ya. Oke, ini kita sederhanakan. X sama dengan, kan HP itu mencari nilai X ya sebenarnya. Maka ini masih 3X, 3-nya kita pindahkan ruas lagi ya. Ya, menjadi 4 per ya, karena ini dikali, pindahkan ruas jadi bagi ya. 4/3 V, kemudian ditambah V kali K. Ini dikalikan dengan 1/3 ya. 3 pindahkan ruas jadi di bawah gitu ya. Kemudian X sama dengan berapa ini? Ya, 4 kali 3 adalah 4/3 V kali 1/3. 4 per dikali 1/3 adalah 4/9 V ya. Kemudian V kali 1/3 adalah 1/3 V K gitu ya.
Oke, sampai sini sudah benar, sudah selesai ya. Namun kalau kita ingin menyederhanakan lagi dalam bentuk yang lebih sederhana boleh. Oke, kita faktorkan ya. 9 dengan 3 faktornya adalah 3. Kita keluarkan sepertiganya. Kemudian di sini sisa 4/3 ya, karena 3 kali 3 kan 9. Kemudian ditambah di sini 3-nya karena sudah dikeluarkan tinggal 1 ya. Dan 1 tidak perlu ditulis, menjadi V K saja. Oke. Ini juga sudah benar sampai di sini, sampai sini sudah benar, sampai sini benar. Dan lebih baik ya. Ini kan biasanya soal objektif itu merubah-rubah bentuk ya dengan makna yang sama. Oke, coba kita rubah lagi dalam bentuk yang lebih sederhana ya kan. Jadi kita menyesuaikan saja biasanya kalau dalam bentuk soal objektif ya. Kalau ada yang ini ya boleh kita langsung pilih, kalau ada yang ini kita bisa pilih. Namun ada satu lagi barangkali yang bisa kita bentuk ya. Misalkan kita akan memfaktorkannya dengan mengeluarkan faktor dari semua ini, kita ambil V/9 ya, kita ambil keluar 9 dengan tujuan apa? Dengan tujuannya adalah agar dalam kurung ya, dalam kurung ini tidak ada lagi yang pecahan ya kan. Kita ambil dari sini, misalkan V/9 kita keluarkan ya, V ini kan ada V sama V, kita keluarkan 9 dengan 3, 9 yang kita keluarkan ya. Oke, di sini sisa 4 ya, berarti yang ini sisa 4 karena V/9 kali 4 adalah 4/9 V, betul ya. Ditambah V/9 dikali sepertiga V ya, V-nya sudah tidak ada ya. Sisa adalah 3K ya, 3K. Oke, karena V/9 kali 3K adalah ini kan coret-coret jadi VK/3, betul ya. Oke, sampai sini juga betul ya. Tinggal kita cocokkan saja dengan pilihan objektif yang kira-kira bentuknya berbeda tapi maknanya sama. Itu adalah keahlian kita. Nah, untuk soal ini kita tidak perlu mencoba angka K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 1 dan seterusnya, karena di sini tidak diberi batasan ya, tidak diberi batasan dari berapa sampai berapa sudutnya ya. Oke, jadi sampai sini saja jawabannya. Sudah betul.